Oke, ngobrol aja. Ini mau ngomong apa? Ini yang apa namanya, yang 8 Nusantara. Ide awalnya gimana sih sampai M8? Kok M8? Kayak minuman? Karena M itu Emang iya? M dari motor kan. Oh, M itu motor. Nah, 8 itu kan 2 roda tapi di Infinity dong jadinya. Memang itu. Infinity yang artinya proses perjalanan itu ya nggak berarti jalan terus saya belajar. Selalu belajar. Tapi kok ini motor? Nggak mobil gitu? Kan kalau misalkan ternyata jalanin mobil dari safety-nya lebih terjamin. Kalau panasnya kehujanan panas. Sama pertanyaannya, kenapa mobil motor? Bedanya motor. Kalau saya sih mungkin karena saya pendaki gunung sebenarnya. Jadi lebih senang dekat dengan alam. Kalau mobil itu kan kita menciptakan ruang sendiri. Mungkin kalau besok udah mampu beli mobil mungkin berubah pikiran juga. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih motor, lebih enak kalau menurut saya sih. Lebih asik kan naik motor? Lebih asik sih. Nah, ya itu jawabannya sama. Sama. Karena lebih suka naik motor. Dan kemarin semalam sempat nonton cuplikan di videonya. Senang bisa jalan terus kalau ketemu anak sekolah keluar terus gitu bisa tos-tosan di jalan. Iya. Apakah itu unsur kedekatan dengan lokalitas itu? Menurut saya mobil itu lebih mengintimidasi orang lokal. Jadi bahasamu ruang tersendiri ya. Kalau motor itu dengan majority ya pasti terbuka dan lebih gampang cari tempat parkir, tidak ribet. Ya, semua senses kita ya, panca indera kita itu langsung connect dengan hal. Ya suara, panasnya, anginnya, visual. Iya sih. Lebih tepat sensasi, ada sensasi tertentu yang tidak pernah akan saya dapat kalau saya naik. Tapi kan risikonya besar. Nah, karena komunitas nanti kan masing-masing kan. Kalau kita kan boncengan. Apakah kan alam itu kan selalu risiko berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan apa yang kita dapat kan? Semakin berisiko semakin menyenangkan, ya nggak? Iya. Kok saya merasa kalah terus ya? Mungkin kita bisa lebih senang aja. Naik motor itu perasaannya itu beda banget. Sama kan gitu kan? Pengalaman kan? Dan juga fasenya kan anak sudah besar, sudah pensiun juga. Kalau dulu masih ada anak kecil ya harus naik mobil karena bawa anak. Tapi kalau sudah nggak ada. Tapi kan orang gini, udah kerja capek, masa udah habis dengan kerja, terus keluarga biasanya pensiun orang menikmati di rumah istirahat atau udah kemana udah pesawat sampai tujuan sudah berhasil pulang. Ini susah-susah banget motor. Konsep menikmatinya yang beda mungkin dengan saya. Oh gitu. Kalau saya menikmatinya begini, ada yang menikmati begitu. Kemarin saya itu habis dari Kalimantan Timur, nggak sengaja saya ngomong begini. Jangan jadi orang yang kalau sahabat jangan jadi. Saya nggak mau jadi orang yang mati di usia 30, tapi dikuburnya umur 80. Umur 30 terus saya memutuskan saya nggak mau mengambil risiko lagi. Saya mau pokoknya kerja untuk istri, untuk anak, membesarkan, pokoknya nggak mau ngambil risiko, semua serba risiko, nggak ngapa-ngapain lah. Supaya hidup saya panjang, supaya selamat dan seterusnya. Dia ngomong bahwa itu tuh sudah mati. Tapi dikuburnya umur 80 kali ini. karena nggak ambil risiko, sehat terus, kayaknya 80. Tidak develop lagi, tidak belajar apa yang dia suka, kan udah nggak ada lagi. Nah kalau yang ini memenuhi keinginan saya untuk ya kalau nanti sampai umur 80 ya hidupnya 80 bukan matinya di 20 atau 30. Banyak orang goalsnya kan menikah ya. Iya. Begitu menikah kayak udah selesai tujuan hidupnya itu. Hidup kan tujuannya bukan buat menikah. Iya sih, sepakat. Nah, Nusantara bukan Indonesia. Nama asli Indonesia pertama karena tadi saya sudah ngomong tadi ya, Indonesia itu kan yang menciptakan orang Scotland. Oke. Nama Indonesia. Nama aslinya kalau dari sepengetahuan kami, nama zaman dulunya Nuswantara, Nusantara. Jadi bikin nama ini sebelum
ada ribut-ribut IKN. Jadi sudah ada Nusantara itu dan kayaknya lebih cantik sih M8 Nusantara. Karena mainnya masih di Nusantara waktu itu. Oke, juga karena kita kan orang Nusantara. Dan juga saya orang Nusantara, orang Indonesia. Bahkan nanti kalau main di luar Nusantara ganti nama atau Enggak. Identitas itu. identitas. Tetap M8 Nusantara. Udah berapa lama nih? Apanya? Jalan persis pakai nama jalan di bawah, bisa dibilang brandnya luar Nusantara. Dari 2020 nya M8 M8 2020 Tiga sekarang. Bapaknya di mana? Tapi udah Indonesia masih besar. Udah keliling Indonesia. Itu yang keliling, yang kemana-mana ya sudah lumayan banyak, lumayan seru. Indonesia tuh nggak bisa habis. Asal mau terbuka. Iya ya. Banyak juga kawan-kawan yang naik motor ke sana ke sini terus sampai suatu daerah terus membandingkan dengan daerah asalnya. Wah, ini bagusan tempat saya, bagusan ngapain juga jadi begini. Pantai ini juga banyak di tempat saya dan seterusnya. Nah kalau begitu ya ngapain pergi? Itu aja. Iya. Kami itu keliling Indonesia tanpa visi, tanpa misi karena ini bukan skripsi. Main motor itu kan senang ya. Iya, Senang buat senang kali ya, sudah memang itu yang kita dapat senang. Kalau nggak senang hanya dikerjain gitu ya. Iya. Jawabannya sih Jadi mikir gitu ya. Gak usah berat berpikir ya. ya nah begitu sih kan daripada kalau untuk kami ya, untuk sebagian orang lain mungkin mereka senang menyandang misi ini itu ya bagus. Kalau itu terlalu berat untuk kami sih simpel aja, gas ke sana ke sini, ketemunya apa nggak usah di-plan, nanti kan kalau ada yang menarik dicari lebih dalam lagi, nanti dapat informasi lagi, ngobrol lagi. Yang jelas setelah pulang itu senang, setelah keliling Indonesia dan saya merasa Indonesia itu besar banget, sangat besar. Jadi kalau saya pikir ada orang ngomong kita negara kecil, kalian belum lihat. Mainnya kurang jauh. Pulangnya kurang malu. Nomor 2 selain senang punya namanya Punya. tapi sepanjang jalan itu kan bangunnya banyak banget dari berbagai suku, dari daerah. Sangat menyenangkan. Berhenti di mana? Kenal. Itu ada yang bikin sampai bikin lagu itu, lagu kita Indonesia kita luar biasa itu bukan kami yang bikin, itu namanya Pak Ahmad Lamo. Dia penjaga benteng Rotterdam, Fort Makassar. Makassar. Dia bekerja di situ, jadi ngobrol seperti ini. Terus dia suatu saat kami masih jalan waktu itu, terus dia ngirim WA, Pak saya bikin lagu ini Pak, ini sumbangan saya. Terus saya bawa ke yang memang musisi profesional Pak Satio dan teman-temannya, dia aransemen menjadi video klip lagu. Itu tidak mau dibayar orangnya. Itu hak ciptanya ini. Semua musisi juga enggak. Ini kontribusi saya. Jadi ya touching ya, menyentuh. Kalau misalkan tadi senang gitu ya, kalau misalkan kita mau klasifikasi kayak peristiwa tertentu, peristiwa apa sih yang paling menyenangkan yang peak dari perjalanan kita masih di Indonesia? Kalau baik sama saya, ya kita masuk ke rumah. Iya kan? Karena kalau perjalanan sekian panjang itu kan ada ups and downs, down ya. Waktu yang salah satu yang down itu adalah di Sumatera itu. Nggak nyampe ya. Udah sekian bulan, jauh banget sih Indonesia itu gede banget sih. Ya, waktu sampai sini ya pasti peak. Tapi kalau buat saya pribadi yang berkesan itu waktu di Biak, karena saya pernah mengalami patah kaki di dasar. Iya, saya masuk ke gua Jepang di Biak tahun 2012. Saya di dasar gua tuh saya kepleset, kaki saya patah. Jadi ini kaki kiri saya ini sudah konstruksi nih, sudah patah yang sampai 27 pen, 2 plat, benar-benar hancur jadi konstruksi ulang. Nah, di dasar gua itu kan kami cuma ada 3 orang. Saya
minta tolong orang untuk manggil orang lokal supaya saya bisa dipapah keluar gua. Jadi orang-orang teman-teman saya lari ke atas dari orang lokal, mereka manggil, terus saya dipapah ke atas ke rumah sakit, terus akhirnya ke Jakarta dan dioperasi. Selamat. Dan saya nggak pernah tahu siapa yang nolong saya. Waktu tahun 2021, 2021. Coba kita keliling itu. Nah, keliling itu pas di Biak, saya ngajak dia yuk ke tempat kaki saya patah. Kami ke Gua Biak, bawah dulu loh, dulu aku di sini patah dan seterusnya. Ada jalan ke atas, ketemu ibu-ibu namanya Mama Matilda, orang Biak asli. Kami ngobrol gitu, terus saya ngomong, oh sekarang bagus ya Bu ya, di bawah sudah dikasih jalan kayu. Kalau saya waktu dulu 10 tahun yang lalu itu tuh masih tanah semua, licin banget, saya pernah patah kaki di situ. Itu bilang, oh iya, saya pernah itu ada yang patah. Kemudian waktu itu karena patahnya parah, saya minta teman-teman saya untuk manggil orang lokal. Nah, iya saya ingat itu masih saudara saya, sepupu saya yang nyolong itu. Masih polos itu juga. Nah itu orangnya saya, Bu. Yang jatuh saya, yang ditolong saya. Ya Tuhan, itu benar-benar wow buat saya. Akhirnya Tuhan memberi saya kesempatan untuk ketemu orangnya, dan saya bisa berterima kasih langsung ke orang yang dulu mengorganisir menolong saya. Dia waktu itu ternyata nyari saya karena bapak itu dibawa kemana ya, kan ada beberapa rumah sakit. Jadi mereka pengen tahu saya itu gimana setelah diangkat itu dibawa pergi kemana, bapak itu kemana. Itu bertanya-tanya kami. 10 tahun kemudian terjawab. Nah itu tuh kan nggak di plan, nggak di script, tapi ya terjadi. Sama kagetnya. Sama kagetnya. Ya kaget, mundur. Saya itu saya orangnya. Mengerjakan apa yang kita suka ya. Ya, mengerjakan apa yang kita suka. Dan biasanya mengerjakan apa yang kita suka itu malah lebih menyenangkan sih. Nah itu tadi. Namanya suka. Makanya sudah nggak berat jadi. Kalau mengerjakan apa yang kita tidak suka namanya bekerja. Oke. Benar ya. Kalau sudah jadi bekerja nanti ada ekspektasi financial reward, goal objektif. Nanti kalau nggak mencapai target stres sendiri, oh sudah cukup lah, saya udah 30, udah pensiun jadi. Pensiun gitu ya. Waktunya untuk menikmati. Itu Malah tambah sehat ya. kayaknya begitu. Kayaknya gitu ya. Itu lucunya. Sering anak nanya, nggak masuk angin di jalan? Enggak, di rumah masuk angin. Iya. 7 bulan muter Indonesia nggak apa-apa. Begitu pulang ke rumah demam berdarah. Nah, Gimana? Di jalan aman ya begitu di rumah. Harus jalan terus berarti. Kayaknya lebihan sih. Tapi memang bagus punya rumah ya. Artinya tetap ada tujuan pulang. Orang pergi itu kan selalu pengen pulang. Ya. Jadi begitu berangkat udah tujuannya pulang kan? iya, jadi jelas Jauh, tujuannya. jauh. Kalau ditanya, mungkin kalau ditanya itu, apakah tujuan dari perjalanan ini pulang? Jadi mau pulang. Sesimpel itu. Tapi muter dulu jauh pulang. Pulang ke jalur mana? Itu pertanyaan. Jalan mana, kapan pulangnya? Itu different story. Tapi tetap pulang. Jadi visinya benar ada tapi mau pulang. Mau pulang gitu ya. Kita nggak bisa pulang kalau nggak pergi kan? Iya. Biasa. Kok jadi hilang ya mau nanya nih?